Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali ke general reading lagi dengan tema menangis dia dalam sujudnya. Seperti biasa, ini adalah general reading, tidak akan semuanya resonate untuk kalian ya. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan. Diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat siapa dia yang menangis di dalam sujudnya. Di energi kartu pertama, di sini ada Six of Wands. Seseorang ini pernah datang di kehidupan kamu. Seseorang ini pernah menjadi suatu kebaikan di hidup kamu ya. Dan kamu pernah merasakan bahagia pada saat kamu bersama. Banyak hal-hal yang positif mendekat ya. Banyak hal-hal yang baik mendekat. Dari pertemuan dan pendekatan sampai kalian berkomitmen. Ini adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan ya. Dan kalian pernah berada pada suatu situasi dan kondisi yang mungkin di sini sangat saling mencintai, saling melengkapi, dan banyak kebahagiaan yang datang, banyak harapan yang terwujud ya setelah kalian berdua. Dan mungkin di sini kehidupannya awalnya baik-baik saja ya. Dan ada bahkan sebagian dari kalian ada yang sudah menikah di sini ya. Dan kebahagiaan ini ternyata sepertinya bersifat sementara. Ada sesuatu hal yang terjadi. Mungkin ini adalah ujian ya. Saya melihatnya ini sebuah ujian di dalam hidup kalian berdua. Bagaimana caranya kalian bertahan pada suatu situasi dan kondisi yang mungkin di sini tidak memungkinkan ya. Nah, inilah cara Tuhan untuk menguji kekuatan cinta kalian berdua. Apakah kalian bisa melewati atau tidak. Nah, kali ini yang pernah menjadi pasangan kamu di sini ya, dia tidak bisa melewati ujian ini dengan baik. Sekuat apapun kamu bertahan di sini, dia sepertinya melepaskan. Dia sepertinya menyerah ya, menyerah untuk seperti bertahan, berjuang ya, apapun kondisinya. Kamu telah memberikan suatu energi yang sangat positif, apapun kondisinya, kamu tetap bertahan dan berjuang bersama-sama dia. Namun di sini dia menyerah. Dia tidak bisa melanjutkan hubungan. Dia meninggalkan kamu atau bahkan di sini dia sepertinya hilang tanpa kabar. Dan saya melihatnya ini adalah sesuatu hal yang mungkin menjadi pukulan berat ya di hidup dia. Dia sepertinya menghilang tanpa jejak, seperti orang yang tidak bertanggung jawab di sini ya. Dan kamu pun merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang harus kamu tinggalkan. Kamu sudah mencoba untuk mencari dia, bertahan, dan mungkin melakukan berbagai macam cara untuk menemukan solusi ya untuk bersama. Namun di sini juga dia sepertinya bersikeras untuk mengikhlaskan kamu, untuk sepertinya mengikhlaskan semua hal yang sudah terjadi di hidup kalian berdua. Dan di sini kamu lama-lama menyadari bahwa tidak ada yang sepertinya bisa dipertahankan lagi. Ya, memang ini adalah waktunya kamu untuk pergi, membawa luka, membawa sakit hati dan kecewa kamu ya. Dan di sini kamu masih tidak mengerti kenapa sampai dia mencari jalan atau memilih jalan untuk berpisah. Padahal sebenarnya ini mungkin bisa dibicarakan dan kamu juga masih bisa menerima apapun kondisi dia ya. Saya melihatnya mungkin ini ada pukulan berat di dalam hidupnya, terutama finansial kalian berdua ya. Keadaan ekonomi, keadaan sepertinya yang sangat menghimpit. Kehidupan kalian memiliki suatu energi yang mungkin di sini sangat mengikat ya, dan susah untuk bergerak, susah untuk sepertinya melakukan apapun. Ada yang sebagian terlilit hutang di sini ya. Nah, dia merasakan beban yang sangat luar biasa sehingga dia terpaksa melepaskan kamu. Dan mungkin
ini menjadi sesuatu hal ya, pembelajaran di hidup dia. Ada banyak hal ujian ya yang harus dia lewati, dan seharusnya dia bisa bertahan karena kamu juga di sini tidak bermasalah ya. Kamu bisa hidup secara sederhana, kamu bisa sepertinya berjuang sama-sama dari nol kembali, dan kamu juga tidak segan untuk sepertinya membantu mungkin secara finansial di sini ya. Namun mungkin ini yang menjadi suatu alasan, egonya tinggi. Banyak hal yang mungkin dia pikirkan yang tidak sejalan bagi diri dia, dan dia depresi di sini ya. Dan saya melihatnya hubungan kalian berakhir, dan benar-benar berakhir di sini ya. Ada sebagian dari kamu yang sudah menikah, mungkin ada sebuah divorce atau perceraian di sini. Saya melihatnya ini adalah awal yang baik untuk kalian berdua. Mungkin dengan jalan ini kamu juga akan memiliki kehidupan yang lebih baik, dan ada awal yang baru dari semua hal yang sudah kalian akhiri ya. Meninggalkan masa lalu adalah sebuah pilihan, dan melanjutkan hidup untuk sesuatu hal yang baru, hubungan baru mungkin di sini ya. Semuanya di sini akan sepertinya membawa banyak kebaikan di hidup kalian berdua. Nah, di sini adalah suatu proses ya. Bagi kamu sudah melewati masa-masa atau fase di mana kamu bersikeras untuk sepertinya mempertahankan hubungan, dan kamu sekarang sudah mengikhlaskan. Sudah mengikhlaskan semua hal yang terjadi, termasuk energi dia yang sangat melepaskan kamu ya. Nah, kali ini kamu mencoba untuk sepertinya berusaha untuk menata hidup kamu yang sudah sangat berantakan ya, akibat kamu memfokuskan diri untuk suatu hubungan yang termasuk bisa dikatakan toksik ini ya. Dan dia juga sepertinya mencoba untuk melanjutkan hidup, dan mungkin ini pilihan yang sangat sulit ya. Dan saya melihatnya kalau kehidupan kamu di sini memiliki banyak kebaikan dan keberkahan ya. Kamu seperti menemukan suatu jalan, suatu cara untuk bangkit ya, fokus terhadap diri kamu sendiri dulu ya. Karena kamu ingin bahagia, kamu ingin sepertinya menjalani kehidupan secara normal kembali. Karena selama ini kamu perhatiannya sudah tersita ya, tersita untuk sesuatu hal yang mungkin sudah sangat menghabiskan energi kamu ya. Jadi di sini keadaan kamu akan jauh lebih baik, dan di sini saya melihatnya keuangan kamu, finansial kamu juga membaik. Perlahan-lahan semua kehidupan kembali normal di sini ya. Dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang mungkin sudah Tuhan persiapkan untuk kamu. Dan keadaan dia kali ini adalah sebuah pembelajaran yang memang sangat berharga bagi dia ya. Bahwa selama ini apa yang dia lakukan seperti mengalami sebuah kegagalan, karena mungkin di sini ada sesuatu hal yang dia lakukan ya, ada sesuatu hal yang mungkin membuat dia lupa dengan cintanya sama kamu, dengan janjinya sama kamu. Dia pernah menghadirkan orang ketiga di sini, dan kamu tidak mengetahui sampai kalian berpisah. Dan setelah kamu berpisah, mungkin ini terungkap semuanya ya. Saya melihatnya dia mendapatkan kegagalan dalam kehidupannya. Di awal pertama kali dia berpisah sama kamu, ini adalah awal kegagalan di dalam hidupnya. Kegagalan dia untuk sepertinya berjuang bersama kamu dan mendapati kehidupan yang akan jauh lebih baik. Dan ini menjadi rentetan kegagalan yang dia miliki ya. Mungkin di sini dia menyesal dengan apa yang sepertinya sudah dia ambil, keputusan yang sudah dia ambil. Dan mungkin dia merasakan ada sesuatu hal yang terjadi di hidupnya, dan ini membuat kehidupan dia sangat terpuruk ya. Dia telah memilih jalan yang salah, dan mungkin dengan berpisah dengan kamu di sini, dia mendapati sebuah pembelajaran yang sangat berarti ya. Saya melihatnya di sini ambisinya sangat tinggi. Jadi memang saya melihatnya kehidupan secara karir dan keuangannya mungkin di awal-awal mengalami perubahan ya. Dan dia sangat bekerja keras untuk memperbaiki semuanya. Dan kali ini mungkin dia mendapatkan sesuatu hal yang dia cari atau yang dia cita-citakan. Namun di sini hidupnya hampa. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini sia-sia. Dan kali ini mungkin Tuhan memberikan suatu kesempatan untuk dia bertobat, dan dia sedang memantau apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sampai dia memilih jalan untuk berpisah sama kamu? Ini menjadi suatu pertanyaan besar, dan tidak ada yang bisa dia lakukan selain dia menyesali ya. Menyesali semuanya, dan mungkin hanya bisa melihat atau memantau kamu dari kejauhan.
Dan di sini apa yang sepertinya hadir di hidup kamu dan hidup dia bertolak belakang ya. Yang kamu mendapatkan kebaikan, sementara energi dia sepertinya mengalami sebuah energi keterpurukan atau hal-hal negatif mendekat ke arah dia. Dan ini menjadi suatu pembelajaran ya, yang sangat dia harus rasakan. Jadi di sini saya melihatnya dia mungkin merasa bahwa kehidupannya sudah hancur, apa yang dia perjuangkan selama ini juga tidak ada artinya, dan mungkin dia sedang melakukan pertobatan dan sangat merasa menyesal ya. Dan ini ada sesuatu hal yang mungkin dia minta di dalam sujudnya untuk terlepas dari energi negatif yang membersamai dia saat ini. Dan mungkin dia akhirnya menyadari bahwa ini ada sesuatu hal ya, energi negatif yang ada di dalam dirinya yang mungkin dikirimkan oleh orang yang pernah dia hadirkan di dalam hubungan kalian berdua. Dia mungkin terkena black magic di sini ya, untuk sepertinya melupakan kamu, untuk sepertinya meninggalkan kamu, karena di sini perubahannya cukup drastis ya. Kamu tidak pernah mengenali dia lagi, seperti bukan dirinya, karena dia lupa dengan semua hal. Nah, di sini selain imannya yang mungkin di sini tidak stabil ya, dan dia juga mengikuti apa yang terjadi di sekeliling dia. Dia lupa bahwa di sini kamu juga berjuang ya untuk sepertinya memperbaiki kehidupan kalian berdua. Dan kali ini akhirnya dia menyadari bahwa selama ini dia mengikuti suatu energi negatif tersebut. Setelah semuanya menghilang dari hidup dia ya, banyak hal yang mungkin dicuri dari hidup dia, terutama dalam hal finansial dia ya. Di sini dia ditipu oleh seseorang yang mungkin dia rasa itu adalah orang yang terbaik untuk dia. Ternyata seseorang itu hanya menipu dia ya. Manipulasi keadaan dilakukan untuk sepertinya mengambil semua, mengeruk harta dia, dan mungkin ini adalah sesuatu hal yang menjadi penyesalan seumur hidupnya ya. Dan dia melakukan sebuah pertobatan, di dalam sujudnya dia menangis mendoakan kamu ya, mungkin ada suatu kesempatan untuk kembali, dan mungkin ini adalah suatu pembelajaran yang memang harus dia dapatkan ya, dan semuanya menjadi suatu energi introspeksi diri terutama untuk dia ya. Oke, kita akan melihat energi yang hadir kali ini. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini ya. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.